Putri kecil yang manja. Tidak buruk kan? Ini. Ayo minum pergi. Jangan takut, duduk di sini sangat menyenangkan. Kakak, biar aku suapi kamu anggur. Tidak usah. Halo kakak, ayo kita bermain game. Tidak salah, di Kyoto yang paling top tempat kencan para jutawan. Perut 8 Packs ini diraba. Terlalu nyaman, hehehe. Han, kita datang ke tempat seperti ini. Apa tidak apa-apa ya? King Huan, santai sedikit. Kita kesini untuk bersenang-senang. Pria-pria di sini semua mulutnya manis, pantatnya montok. Lebih baik 100 kali dari mantan pacarmu yang brengsek itu. Pria brengsek. Ayo kakak minum satu. Ayo minum satu. King Huan, jangan sedih. Ada banyak pria baik, mengapa harus mati di satu pohon saja? Aku bilang padamu, ini semua adalah yang terbaik di sini. Jangan terlalu pemalu, kamu akan menyesal nanti. Han. Aku ingin ke toilet. Kenapa aku temani kamu pergi? Tidak usah. King Huan. Berhenti di situ. Apa ada masalah? Kemari. Bukankah itu putri keluarga Gu yang tidak disayangi? Aku tahu, orang-orang di bidangmu tidak mudah. Begini. Ada 1 juta di kartu ini. Aku memesanmu selama sebulan. SSD. Asalkan kamu patuh dan nurut. Aku bisa memberimu lebih banyak uang lagi. Kakak sangat kaya. Kartu ini anggap saja sebagai uang muka, sudah kuterima. Baru ini uang muka. Asalkan kamu melayani kakak dengan baik. Nanti kamu hanya akan melayani aku sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus memeriksa barangnya dulu. Kalau begitu karena ingin memeriksa barangnya, berapa banyak yang sebaiknya dibuka? Apakah 1 cukup? Atau sebaiknya buka 1 lagi? Sepertinya masih belum puas. Ternyata harus buka lebih banyak lagi. Sudah cukup. Cepat pakai baju kamu. Pelanggan, apakah pemeriksaan barangnya memuaskan? Kalau begitu, sekarang bisa mulai melayani kamu kan? Astaga, aku tidur dengan model pria. Ini upah kerjamu, kamu bekerja keras semalam. Ambil uang ini dan cepat pergi. 50 yuan ingin menyingkirkanku. Semalam seseorang bilang akan menghabiskan 1 juta yuan untuk menyewaku selama sebulan. Apa maksudmu 1 juta? Kenapa dia? Sayang, kamu sangat hebat hari ini. Paman kecilku ada di sana. Aku akan menyapanya dulu, tunggu aku di sini.
Paman kecil Ming Xuan lumayan tampan juga. Gu Qinghuan, dia kan paman kecil Ming Xuan. Lagi mikir apa sih? Kenapa kau? Nona Gu kenal aku. Bagaimana kau tahu aku adalah putri keluarga Gu? Jarang-jarang bertemu pelanggan besar. Tentu saja harus memeriksa latar belakangnya. Tidak mungkin paman kecil Feng Ming Xuan. Bagaimana mungkin dia menjadi model pria? Pasti aku salah ingat. 1 juta sedikit. Apakah bisa diskon sedikit? Ah, cucu baik, jangan menangis. Apakah kamu ingin dipeluk ayah? Ayah, peluk-peluk. Ibu tolong jangan bikin ulah terus. Nak, kalau kamu tidak buru-buru carikan ibu menantu, ibu benar-benar bisa gila nanti. Lalu bagaimana kalau tanda tangan? Apa ini? Surat perjanjian pernikahan selama 3 tahun. Setelah kontrak berakhir, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Hahaha. Ah, kau memberiku uang? Bukan aku yang memeliharamu, bagaimana bisa? Dia juga bermarga Feng, apa mungkin dia benar-benar paman Feng Ming Xuan? Bagaimana? Tidak mau? Aku. Jika kamu tidak menandatangani ini, besok aku akan pergi ke keluarga Gu dan menggantung spanduk mengatakan bahwa Nona Gu telah merusak kesucianku dan menolak bertanggung jawab. Kamu. Baiklah, aku tanda tangani. Baik, kalian berdua berdekatan sedikit lebih dekat lagi. Bersiap untuk difoto ya. Wow, Qinghuan, tak disangka diam-diam kamu hebat juga. Sekali beraksi langsung luar biasa semalam saja. Sudah berhasil mendapatkan paman dari bajingan Feng Ming Xuan itu. Ceka sungguh hebat. Ah, Han. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kedepannya pasti tidak terhindarkan. Untuk bertemu dengan Feng Ming Xuan nanti pasti canggung sekali. Ah, kenapa kamu yang canggung? Yang harusnya canggung adalah mereka. Nanti saat Feng Ming Xuan dan adikmu si bunga putih palsu itu melihatmu, mereka harus memanggilmu. Hei, enakan rasanya. Kalau dipikir-pikir memang benar juga ya. Loh kakak, ternyata kamu di sini. Aku sempat khawatir kamu karena kejadian Ming Xuan memutuskanmu mencoba bunuh diri. Qinghuan, bersikaplah lebih terbuka. Di dunia ini bukan hanya ada satu pria bernama Ming Xuan. Lagi pula kamu masih muda. Di masa depan pasti bisa menemukan pria yang lebih baik dari ayahmu. Tentu saja. Gu Qingyu, kedepannya kamu harus lebih hormat padaku. Lagi pula urutan senioritas harus dijaga. Apa maksudmu? Buka lebar-lebar matamu dan lihat siapa yang kunikahi. Sudahlah, aku tidak bicara dengan kalian. Aku mau pulang, suamiku masih menungguku. Ayo pergi. Dadah. Bu Feng Heng. Nama itu terdengar familiar. Kayaknya pernah dengar di TV yang itu. 3 bulan berhasil menghancurkan 50 perusahaan 5 bulan kemudian. Orang yang ada di puncak daftar kekayaan itu astaga. Tidak mungkin, aku rasa. Hanya kebetulan nama yang sama. Orang sekali berfeng heng ayahmu saja sulit bertemu dengannya. Gadis kecil berambut kuning seperti dia bagaimana mungkin bisa bertemu? Hal ini harus diketahui oleh ayah. Aku tidak percaya masih tidak bisa mengatasi dia ayah. Kakak biasanya suka bermain sering tidak pulang semalaman sudah biasa. Sekarang bahkan menikah secara gegabah karena kesal. Kalau orang lain tahu, mereka akan mengatakan keluarga kita tidak memiliki pendidikan yang baik. Aduh, benar juga suamiku. Jika keluarga Feng tahu bahwa putri keluarga Gu seperti ini, lalu bagaimana nanti ketika Qingyu menikah? Bagaimana bisa mendongak dengan kepala tegak? Bagaimana bisa keluarga kita menghasilkan seseorang seperti ini? Di mana dia sekarang? Panggil dia kembali untukku. Dia tinggal di luar, mana mungkin dipanggil kembali. Hentikan kartu banku. Aku lihat di mana dia bisa tinggal. Ayah, tenangkan dirimu. Beberapa hari lagi reuni teman sekelas SMA kakak pasti akan datang. Nanti aku akan membujuknya dengan baik. Qingyu memang membuatku merasa tenang. Tentu saja, lihat-lihat siapa anaknya. Hei, kamu dengar belum? Feng Xiao nanti akan datang ke hotel kita, katanya ingin bekerja sama dengan hotel kita. Membahas kerja sama paruh kedua tahun ini. Kita harus lebih waspada, benarkah? Lihatlah makeupku hari ini, oke tidak? Aduh, lihat kamu yang tergila-gila, jangan mimpi. Orang seperti Feng Xiao mana mungkin tertarik pada kita? Halo, tolong perpanjang 1 minggu lagi. Maaf Nona, kartu Anda tidak bisa digunakan. Coba kartu ini. Tetap tidak bisa digunakan. Keluarga Gu ternyata memblokir semua kartuku. Nona, kalau tidak punya uang, keluar belok kiri jalan 500 meter. Ada hostel murah yang bisa ditinggali, jangan susahkan kami pekerja di sini. Jangan membuat kami repot Nona. Kalau tidak pergi saya panggil satpam, ada tamu lain yang menunggu untuk check-in. Maaf ya.
Mengapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu mau pergi kemana? Aku juga tidak tahu. Kalian berdua tunjukkan kasih sayang kalian di samping, jangan menghalangi pintu. Feng Feng Shao, Anda sudah datang. Sikap pelayanan hotel Anda sangat buruk. Pertimbangan kerja sama paruh kedua tahun ini harus aku pikirkan ulang. Jangan. Masih tidak segera minta maaf pada Tuan Feng. Bukan aku yang seharusnya kalian mintai maaf. Maafkan aku Nona Gu, aku adalah aku. Aku anjing kecil yang menghina orang, tidak mengenali bahwa kamu adalah Nyonya Tuan Muda Feng. Tidak disangka Paman Feng Mingxuan lumayan hebat juga. Tapi kali ini kartu keluarga Gu dihentikan. Harus cari pekerjaan baru nih. Mengapa datang terlambat? Maaf ya, jalanan sangat macet tadi. Ini semua harus disebar habis hari ini. Banyak banget sampai toko tutup pun belum tentu selesai. Tidak bisa kerja, kalau tidak bisa kerja pulang saja. Bisa kerja. Bukankah hanya menyebarkan brosur? Gu Qinghuan, kamu pasti bisa. Semangat hei, apakah kamu tertarik untuk berenang dan fitness? Tuan muda tampan mau berenang dan fitness. Tuan Muda aliran manusia di sini. Merupakan yang paling besar di seluruh mall. Oleh karena itu pendapatan setiap toko umumnya cukup baik. Sekitar 80% dari total pendapatan mall. Lanjutkan. Mengapa dia ada di sini? Ada apa denganmu Tuan Muda? Kamu pergi mencari orang, ambil semua selebaran di tangannya. Baik. Wah, putri keluarga Gu yang terhormat. Ternyata sedang membagikan selebaran. Acara reuni teman sekolah malam ini. Bakal ada tontonan seru nih. Berikan aku 1 lembar selebaran. Aku juga mau. Baik. Hei, nggak apa-apa. Masih ada. Yah, sudah habis. Aku benar-benar pintar. Sepertinya kalian belum tahu ya, dulu kita putri keluarga Gu yang menjadi sorotan banyak orang. Gu Qinghuan sekarang ternyata jatuh ke titik harus membagikan selebaran, hahaha. Putri keluarga Gu yang terhormat. Meskipun diusir dari rumah tetap saja tidak sampai melakukan pekerjaan sememalukan ini, hahaha. Apa maksudmu putri keluarga Gu? Siapa sih yang tidak tahu? Anak kesayangan satu-satunya keluarga Gu. Hanya King Yue milik kita. Kakak, akhirnya kamu datang. Aku pikir kamu tidak akan datang hari ini loh kakak. Kalau kamu butuh uang bilang saja padaku. Kenapa harus bagi-bagi selebaran? Begitu orang tua melihatnya mereka pasti akan merasa sangat kasihan. Fotonya ini kau yang ambil kan? Kakak, kenapa kakak ipar belum datang juga? Setelah dia datang aku harus benar-benar mengatakan sesuatu padanya. Kenapa tidak memberimu sedikit uang saku? HMPH, karena aku tidak seperti kamu. Aku hanya bisa bergantung pada pria untuk hidup. Kakak, bagaimana bisa kau bicara seperti itu padaku? Gu Qinghuan. King Yu sebenarnya peduli padamu. Jangan tidak tahu diri. Gu Qinghuan, hari ini kami semua membawa keluarga untuk datang. Bukankah kamu sudah menikah? Kenapa suamimu tidak terlihat datang? HMPH mungkin saja dia memalukan untuk dibawa ya. Lagi pula di dunia ini, ada sedikit sekali pria berkualitas sepertiku. Pria unggulan seperti diriku tidak banyak. Haha. Kakak, bagaimana kalau kamu telepon saja? Suruh kakak ipar datang kemari, kebetulan semuanya ada di sini. Kami bisa membantu menilai dia. Benar Gu Qinghuan, apa kamu menyembunyikan suamimu? Jangan-jangan suamimu jelek sekali ya? Hahaha. Suamimu yang jelek tuh. Kalau bukan jelek, coba panggil dia kemari. Halo. Kakak ipar, kami sedang reuni teman sekelas di Mingyue Building. Sedikit mabuk, lebih baik kamu datang sebentar. Jadi hari ini kalian memanggilku datang. Bukan untuk ikut reuni teman sekelas, tapi ingin mempermalukanku. Kalau begitu maaf, aku tidak bisa menemani lebih lama. Kakak, lihatlah dirimu. Kenapa kamu masih marah? Kami semua hanya ingin melihat kakak ipar. Ingin tahu seperti apa pria yang bisa masuk ke dalam kriteriamu. Kalau kamu melihatnya tentu akan menyukainya. Lagi pula sampah yang kulepaskan pun ternyata bisa kau sukai. Apalagi suamiku pria sempurna yang luar biasa. Qinghuan, apa maksudmu? Maksudnya persis seperti kata-kataku. Kalau suamimu benar-benar hebat, kenapa sampai sekarang dia belum datang juga? Apa kamu yakin mau dia datang? Aku takut kamu tidak kuat menahan itu. Silakan datang saja, aku penasaran ingin melihat. Siapa orang suci ini?
King Huan. Permisi, siapakah Anda? Saya suami Gu King Huan. Jika paman kecil tahu saya, sudah menyusahkan dia saya selesai. Ada apa? Siapa dia? Tidak tahu, belum pernah melihatnya. Sayang, kamu harus mendidik kembali keponakanmu. Dia baru saja. Keponakanku. Di mana dia? Gu King Huan, kami baru saja. Hanya bercanda antar teman sekolah. Apakah kamu masih marah? Ya jangan terlalu pelit, benar sekali. Kalian. Keluarga Wang, keluarga Li, keluarga Hi. Mulai hari ini restoran ini tidak akan menerima tamu dari keluarga-keluarga ini lagi. Saya menyarankan kalian untuk segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika kasar. Pria tampan, aku ingatkan kamu sekali di sini. Ini adalah restoran top di ibu kota Kyoto. Apakah kamu pikir ini warung pinggir jalan? Bilang kami tidak boleh datang. Kami tidak bisa datang. Gu King Huan, dari mana kamu mendapatkan orang aneh seperti ini? Apakah kamu tertipu? Menolak minum anggur sopan dan malah memilih hukuman. Manajer Yang. Kualitas pelanggan restoranmu semakin buruk ya. Nona Wang, maafkan saya. Kami tidak mengundang kalian, silakan kamu dan teman-temanmu segera tinggalkan tempat ini, ayo. Kamu siapa? Apakah kamu yakin ingin menyinggung kami demi orang ini? Sudahlah, lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Aku takut mereka balas dendam. Di dunia ini belum lahir orang yang berani menyinggungku. Pantas saja paman kecil yang mengurus keluarga Feng sungguh tampan. Jika manajer yang tidak menyukai kita, maka mari kita makan di luar. Tidak bisa jika orang lain tahu kita diusir dari Mingyue Tower. Di antara para sosialita di Kyoto nanti, bagaimana aku bisa menegakkan kepala lagi? Gu King Huan, aku bodoh, tolong manajer. Biarkan suamimu yang besar hati. Jangan ambil pusing dengan orang sepertiku. Aku ini orang kecil, suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Masih diam di situ? Bawa dia pergi. Pergi, pergi, pergi. Pilih, kamu tidak apa-apa kan? Gu King Huan ini terlalu keterlaluannya. Sama sekali tidak menghormati hubungan teman sekelas, kamu masih punya muka untuk bicara. Pengecut HMPF. Aku bukan sengaja. Aku juga tidak tahu kenapa Feng Mingxuan tiba-tiba gila dan menarikku pergi. Bukan Gu King Huan itu suaminya siapa sih? Kok bisa begitu sombongnya? Aku baru saja melihatnya baju yang dipakai suaminya itu. Hanya ada satu di seluruh dunia, bahkan ayahku dulu tidak berhasil memesannya. Bukankah hanya orang dengan kekayaan 5 miliar yang bisa memesannya? Gu King Huan benar-benar hebat ya. Aku masih tidak tahu siapa suami Gu King Huan ini. Dia cuma orang biasa, bajunya itu pasti palsu. Iya juga, kalau dia benar-benar hebat, apakah Gu King Huan butuh bagikan selebaran? King Yu, apa suami Gu King Huan ini sungguh-sungguh orang hebat? Tidak mungkin Gu King Huan seumur hidupnya hanya akan tetap berada di bawah kakiku. Feng Heng, sebenarnya siapa kamu? Kenapa manajer tadi sangat takut padamu? Restoran ini adalah milik keluarga Feng. Oh, jadi begitu. Terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Meskipun kita menikah karena kontrak, tapi sebagai suamimu, ini adalah tugasku, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ngomong-ngomong, kamu tadi bilang keponakanku di mana dia? Ah, dia. Ada telepon masuk. Gu King Huan, kamu ternyata di sini. Apakah kamu begitu mencintaiku? Kamu menikahi Feng Heng bukannya untuk balas dendam padaku? Jangan beri dirimu nilai lebih dong. Dengar baik-baik, aku sudah lama tidak mencintaimu lagi. Dengar, Feng Heng itu bukan orang yang bisa kamu tantang. Cepat cerai dengannya. Tidak mau. Pelayan tagihan. Hei King Huan. Sebenarnya aku masih mencintaimu, maukah kamu memaafkanku? Setelah bertunangan dengan adikmu, aku selalu menyesal. Tapi kamu juga tahu kan, keluarga Feng dikuasai oleh paman kecil. Di keluarga Feng aku hampir tidak punya hak bicara. Kamu juga tidak disukai di keluarga Gu. Kalau aku menikahimu, aku akan semakin tidak punya status di keluarga Feng. Jangan cengeng begitu, bisa tidak? Jangan tarik-tarik aku. Suamiku segera kembali, kalau dia melihat kamu seperti ini, dia pasti akan menghajarmu. Feng Heng jauh lebih tua darimu, dia tidak cocok untukmu. Hanya aku yang tahu cocok atau tidak. Jangan memprovokasi di sini, apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan meninggalkannya.
Gu Qinghuan, semua yang kamu lakukan ini, bukankah karena kamu tidak bisa melupakanku? Begini saja tunggu, sampai paman kecil melepaskan kekuasaan. Baiklah, saat aku menguasai keluarga Feng nanti, kalian berdua bisa bersama melayani satu suami. Dinasti Qing sudah runtuh. Apa sih nanti? King Yu jadi istri pertama, dan kamu jadi istri kedua lagi pula, kamu menikah lagi. Pergi melihatmu saja sudah menyebalkan. Tidak tahu diri, lihat sikap kasarmu itu. Aku ingin tahu sampai kapan Feng Heng bisa bertahan. Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Sayang, Ada apa? peluk. Benar-benar mabuk. Nyonya muda, silakan lap tangan. Ini di mana? Ini rumah tua, biasanya hanya ibuku yang tinggal di sini. Ibumu? Kenapa tidak bilang dari tadi? Klausul pertama perjanjian pernikahan buat ibuku bahagia. Bagus sekali. Anakku akhirnya menikah juga. Menikah dengan Feng Heng, apakah sudah terbiasa? Apakah dia baik padamu? Dia sangat baik padaku. Itu adalah kewajibannya sebagai suami. King Huan, jika Feng Heng mengganggumu, beritahu ibu biar ibu memarahinya. Oh iya, ibu menyimpan sebotol anggur putri merah tua. Katanya sangat ampuh minumnya, bisa membuat pernikahan bahagia. Bu, dari mana lagi kamu mendengar hal-hal begitu? Biar aku ambilkan untukmu, bawa pulang dan minum bersama. Bu, aku yang bantu ambilkan. Terima kasih ya. Bu, anggur tidak apa-apa. Anggur banyak di rumah. Kamu harus memperhatikan apakah istrimu baik-baik saja. King Huan tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aduh. Tidak apa-apa kan? Bu, kalau tidak ada apa-apa kami pergi dulu. Anak bodoh ini. Lihat betapa linglung anak ini. Kalau aku tidak memberi sedikit obat entah kapan, aku bisa dapat cucu. Aku benarkan ayah dari anak-anak ini. Ibu kamu sangat baik dan ramah. Masih memberi kita anggur yang begitu berharga. Jika kamu suka, minumlah lebih banyak. Ini adalah anggur pernikahan kita, harus diminum bersama-sama oleh dua orang. Jangan menyetir setelah minum alkohol. Kamu bisa meminta sopir untuk membantu mengemudi. Selamat menikah kepada kita. Baik. Mengapa wajahmu merah? Ada sesuatu yang salah dengan anggur ini. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih ya. Mengapa ibu masih memberi obat? Dia juga tidak tahu mulut seseorang begitu rakus. Mulai minum di mobil, duduk sebentar, aku akan menuangkan segelas air untukmu. Aku pikir setelah meninggalkan keluargaku, aku tidak punya tempat untuk pergi. Ternyata dalam sekejap mata aku sudah menikah dan memiliki keluarga. Apakah dia tidak menyukai tempat ini? Siapkan rumah baru untuk Nyonya sebagai hadiah pernikahan. Tapi kita perlu mencari alasan yang tepat. Aneh, meskipun ini pernikahan palsu, mengapa detak jantungku begitu cepat? Nah, ada undian rumah di sini, mau coba tidak?
Ini semua penipuan rumah begitu mahal. Tidak mungkin digunakan untuk undian. Bagaimana kamu tahu jika tidak mencobanya? Ayo, ayo, ayo. Nona mau coba lihat? Dijamin menang 100%. Lupakan. Aku selalu tidak beruntung sejak kecil. Bahkan jika undian ini nyata, pemenangnya pasti bukan aku. Lebih baik kita pulang lebih awal. Aku akan memasak makanan besar untukmu. Ayo pergi. Pria tampan mau coba lihat tidak? Siapa tahu dapat satu set rumah. Menikahi wanita kaya dan cantik lebih awal lepaskan istri tua. Coba saja wanita di rumah yang hanya bisa memasak. Hanya akan menghalangi langkah kesuksesanmu. Aku datang. Rumah besar. Nona, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Rumah ini setidaknya bernilai 5 juta yuan. 500 juta yuan. Feng Heng, aku benar-benar menang. Rumah besar. Apa kamu senang? Aku merasa sejak bersamamu, keberuntunganku menjadi lebih baik. Kamu yang mengundi rumah sendiri tidak ada hubungannya denganku. Memang hampir seluruh kota Feng telah dijelajahi oleh Feng Shao. Rumah di lokasi terbaik sudah dimasukkan semua. Nyonya sendiri yang mengundi dapat villa. Keberuntungan Nyonya memang bagus. Istriku ini cukup mudah ditenangkan. Keponakanku Feng Mingxuan. Aku sedang menyetir, tolong angkat teleponnya. Aku angkat. Apa ada orang ketiga di mobil kita? King Huan, Kamu membuatku kaget. Aku tutup teleponnya. duduk yang rapi, kita akan menjemput keponakanku. Apa? Bertemu lagi dengan pria brengsek itu. Benar-benar sial. Ini di mana? Keponakanku berkelahi di bar karena seorang wanita. Aku datang untuk menyelesaikannya. Feng Heng, sebagai paman kecil, kamu tidak boleh memanjakan keponakanmu sendiri. Kamu harus memberinya pelajaran. Apa maksudmu? Misalnya biarkan dia mendekam di penjara beberapa tahun. King Huan, sepertinya kamu punya pendapat buruk tentang keponakanku. Tidak, kenapa aku harus punya pendapat buruk tentang dia? Lepaskan aku. Nih, lihat dia. Biasanya tidak punya kemampuan kerja, malas-malasan. Karakternya juga tidak baik, kamu kurangi bergaul dengannya. King Huan, Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku ini putra bungsu keluarga Feng. Feng Heng, kamu tahu kan, orang terkaya di ibu kota. Dia itu pamanku. King Huan. Apa yang terjadi? Fobia sosial, fobia sosial. Mobilku ini dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Begitu ya? Kalau kamu sangat tidak ingin bertemu keponakanku, kamu tunggu saja di mobil sampai aku kembali. Apakah itu mobil pamanku kecil itu? Ini adalah mobil impianku sayang, sekali tidak mampu membelinya. Apa artinya ini lebih baik dari ini? Feng Yun, Paman kecil Anda datang. ayo pergi dan nanti kita urus kamu. Permisi. Apa Anda paman kecil Feng Yun? Apa yang dikatakan? Aku temannya. Feng Mingxuan ini bertemu Feng Heng. Bagaimana bisa melihat kakek seperti cucu? Feng Mingxuan, kau pria sampah. Beraninya kau keluar dan menemukan gadis itu. Pukul dia. Feng Yun akan lebih sedikit. Hei, sakit orang berteman. Aku tahu paman. Pergi ke mobil. Kecil, paman tidak bisa pulang. Ibuku tahu aku tidak bisa membunuhku. Jika kau tidak pulang, kau tidak akan pulang. Bukan paman, kau akan membantuku. Sebagai seorang paman, Anda tidak boleh memanjakan keponakan Anda. Bibi, biarkan aku mendisiplinkan istrimu. Paman, kau sudah menikah.
Jangan repot-repot. Aku akan pergi. Kau tunggu aku. Jangan bawa keponakan. Dia ingin kembali dan memiliki kaki. Ketakutan sosial sangat serius. Saat aku tidur. Lihat, bukankah kamu cukup aktif? Omong kosong. Anda menempatkan saya di depan pintu. Saya ambil kurir. Baiklah, aku akan parkir dulu. Ini benar-benar Gu Qinghuan. Ah, kau benar-benar gila. Gu Qinghuan, kau belum tahu siapa dia. Tentu saja aku tahu siapa dia. Kau seharusnya tidak memanggilku Gu Qinghuan. Seharusnya memanggilku. Apa itu? Feng Heng tidak berpikir aku akan menikah dengannya. Itu artinya. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak pulang tidur? Aku punya sesuatu untuk Gu Qinghuan. Kau memanggilnya apa? Nona Gu. Dia adalah istriku. Katakan saja Qinghuan, kau kembali dulu. Aku akan menanganinya. Tuan Feng. Sebenarnya dia adalah mantan pacarku. Jangan tertipu olehnya, dia menikahimu. Hanya untuk membalas dendam padaku. Istriku menikahiku karena alasan apa? Bukan urusan orang luar untuk mengomentarinya kalau kamu bicara lagi. Aku tidak keberatan mencari seseorang untuk mengajari cara berbicara yang baik. Aku baru ingat aku ada urusan. Aku pergi dulu ya, pergi dulu. Di sini, pergi dulu. Hahaha. Kamu tidak bertanya-tanya. Apa hubunganku dengannya? Aku sedang menunggumu memberitahuku secara sukarela. Dia mantanku. Lalu kenapa? Kamu tidak marah? Apa kamu masih mencintainya? Tentu saja tidak mungkin, aku sudah putuskan hubungan sepenuhnya dengannya tanpa sisa. Kalau begitu kenapa aku harus marah? Mengapa Tuan Feng Heng begitu legowo? Istrinya adalah mantan pacar keponakannya, tapi masih tetap tenang. Hanya karena masalah sekecil ini kamu ingin menyembunyikannya dariku? Bagiku ini bukan masalah kecil. Apa katamu? Terima kasih telah memaklumiku. Maklumi. Putus hubungan sepenuhnya tanpa sisa. Dasar gila, apa kamu tahu kalau mengganggu urusan orang lain bisa kena petir loh? Mengganggu urusan orang lain. Kena petir. Pria ini keras kepala sekali, kalau kamu tidak bilang begitu, dia tidak akan menyerah. Tapi keluargaku tidak punya kebiasaan berbohong. Maafkan aku, Kalau begitu kita. Feng Heng ini jelas-jelas tahu. Aku datang ke lelang hari ini dan dia masih melakukan ini berkali-kali. Kakak benar-benar kamu ya? Berpakaian begitu cantik tapi tidak membawa suami. Apakah kamu datang ke sini untuk mencari pria idaman? Bukankah kamu juga tidak membawa suamimu? Oh, suamimu berkelahi dengan wanita lain. Sampai sekarang masih di kantor polisi, belum keluar. Jangan bicara sembarangan di sini, bagaimana mungkin Feng Mingxuan seperti itu padaku? Agar hidup terasa baik, kepala harus sedikit kehijauan kan? Baik, tunggu aku, Selanjutnya adalah koleksi terakhir dari lelang kali ini. Kalung giok hijau es tinggi. Harga awal 80 juta, 90 juta,
100 juta, 300 juta. Wah, kaya banget. 300 juta. Wah, Benda koleksi ini aku beli sesuai perintah dari Paman Feng Mingxuan. Suamimu boleh kaya tapi hanya pekerja biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan penguasa keluarga Feng. 500 juta. Gu Qinghuan sebagai sahabat. Aku memperingatkanmu jangan melawan keluarga Feng. 550 juta. Kita semua keluarga sendiri, tak ada gunanya berseteru. 600 juta. 700 juta. 800 juta. 1 miliar. wah, Sekali 1 miliar kenapa tidak lanjut menaikkan harga? 2 kali 1 miliar. Terlalu mahal, aku nggak mampu beli. 3 kali 1 miliar terjual. Kau menipuku. Bukankah itu harga yang kamu sebutkan sendiri? Kamu nggak punya uang buat beli? Kamu tunggu saja. Feng Mingxuan dan pamannya ada di dekat sini. Aku akan memanggil mereka sekarang juga HMPH. Gu Qingyue, sebentar lagi kamu pasti terkejut. Aku kan bibi kecilmu, baguslah. Aku ingin lihat apakah dia datang untuk menghajar kamu atau aku. Paman kecil ada di sini. siapa ini? Ternyata suaminya. Aku sepertinya dia adalah... Lama menunggu. Tuan Feng. Aku selalu ingin bertemu Anda dan hari ini. Akhirnya kita bisa bertemu. Aku adalah General Manager dari Feng Yun. Feng Xinghaha. Paman kecil, Suamiku, Siapa yang menyakitimu? mereka merebut barang lelanganku. Haha, semua salah paham. Sebenarnya barang lelangan ini memang sudah kami beli untuk diberikan kepada Anda, hehe. you can be good too. Maafkan saya menantu perempuan ini. Terlalu tidak tahu diri. Siapa yang berani merebut barang milik Tuan Feng? Kalau begitu aku ucapkan terima kasih atas nama suamiku, haha. Ini untukmu. 10 miliar saja kau berikan padaku. Bukankah 10 miliar diberikan pada istriku sangat tepat? Lagi pula uang yang dibelanjakan adalah uang orang lain. Benar juga. Hahaha, pemimpin Feng memiliki selera yang bagus sekali. Istri pemimpin Feng itu cantik, alami, cocok sekali dengan giok ini. Hahaha. Apalagi koleksi tersembunyi lainnya yang diinginkan? Tidak perlu, tidak perlu. Kalau begitu mari kita pulang. Hehe, silakan pergi pelan-pelan ya. Bukan begitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. 10 miliar yuan paman kecil begitu murah hati memberikannya pada orang lain. Cepat tutup mulutmu. Kamu memaki aku. Gu Qingyu, kamu dan Gu Qinghuan adalah saudara. Apa kamu tidak tahu bahwa dia menikah dengan pamanku? Menikahi pamanku harus menjadi orang yang pandai membungkuk juga ya. Siapa dia? Dia adalah yang terkenal. Pemimpin Feng, bahkan keluarga kami bergantung padanya. Keberadaan yang harus diandalkan oleh keluarga Feng. Saya sudah bersusah payah. Saya menikah pun tidak sebaik Gu Qinghuan. Mingxuan, kami yang menikahimu sungguh sial. Untuk keluarga Feng, apakah kamu tidak tahu untuk menyenangkan ibu pemimpin Feng? Apa kamu ingin aku menyenangkan Gu Qinghuan? Apa yang kamu tertawakan? Aku teringat ekspresi Gu Qingyu, rasanya lucu sekali. Sebelum kamu datang, apa yang dia katakan? Kalung ini aku belikan untuk paman kecil Feng. Apalagi yang dia katakan, suamiku sekalipun kaya. Apa bisa lebih hebat dari paman Apa kecil dia Feng? pikir dia siapa? Betul, kalau dari generasi dia masih harus memanggilku bibi kecil. Halo? Sengaja menelepon untuk memberitahumu bahwa wawancaramu lulus. Datanglah bekerja besok. Kelompok perusahaan Feng Yun, bukankah itu? Perusahaan paman kecil Feng Mingxuan. Baiklah, baiklah. Aku akan melapor besok. Interview telah berhasil dilalui. Yaitu kamu. Aku. Bawa kejutan lainnya untuknya besok. Perusahaan kecil yang tidak kamu kenal. Apa yang terjadi? Semua harus waspada dan lincah. Feng Heng. Apa ini? Apa yang terjadi? Ayo kalian semua jangan bengong. Cepat tanggap sedikit. Feng Heng. Nyonya Feng. Kenapa dia Feng Heng? Hei yang baru datang.
Bicara tentangmu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan menggelanji jalan. Tidak punya mata ya? Cepat minggir ke belakang. Maafkan saya. Baru datang sudah macam-macam. Orang seperti ini perlu dihajar, akan cari waktu untuk itu. Akan memberinya pelajaran. Kamu memasak ya? Ya, hari ini tidak ada kerjaan. Kamu tidak ke kantor hari ini? Tidak, aku di rumah saja. Mereka bilang. Apa? Tidak ada, tidak disangka kamu bisa masak juga. Pertama kali masak ikuti resep. Beginilah hasilnya, tampaknya agak buruk. Tidak apa-apa. Penampilan tidak penting, yang penting rasanya enak. Tapi ini tidak enak. Pahit dan sepat. Aku ingin membuatkanmu makanan. Tidak apa-apa, pertama kalinya begini sudah cukup bagus. Mengapa Feng Heng bilang dia tidak di kantor kemarin? Apakah Paman Feng Mingxuan bukan dia? Gu Qinghuan, apa yang kamu pikirkan? Baru datang sudah malas-malasan, apakah kamu masih mau gaji? Saya tidak mengganggu pekerjaan saya, hanya. Masih berani membantah? Gajimu bulan ini dipotong semua. Kenapa orang ini begitu tidak masuk akal? Aturan gaji memang seperti itu kalau tidak suka kerja. Cepat angkat kaki. Lama tidak melihat atasan begitu galak. Sepertinya sengaja menyasar. Lihatlah yang baru datang ini cantik sekali. Pasti iri. Apa yang terjadi? Feng yang baru datang ini tidak tahu diri. Saya akan memberinya pelajaran baru sebentar sudah meninggalkan posisi. Gu Qinghuan, jangan banyak alasan. Kalau bisa kerja-kerja, kalau tidak tinggalkan perusahaan. Menurutku yang harus pergi adalah kamu. Apa maksudmu sebagai atasan bersikap begitu arogan? Kemana perginya perhatian humanis kamu terhadap karyawan baru? Pergi dan renungkan baik-baik, kalau tidak kamu sendiri yang ke HRD untuk mengundurkan diri. Apa yang kamu bengongkan, cepat pergi. Maaf Ibu Feng. Nanti datang ke kantor saya sebentar. Baiklah. Baiklah, saya ke sana dulu ya. Mengapa kamu membawa saya ke sini? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Percakapan bisa dilakukan nanti, pertama-tama aku akan membawamu masuk. Beli beberapa set pakaian, kamu sudah bekerja. Selalu memakai ini saja, orang lain akan menertawakanmu. Di sini mahal sekali. Pilih dulu di dalam, ayo pergi. Halo, umumkan bahwa mall ini telah di-booking. Semua pakaian diskon 0,001 kali lipat. Tuan dan Nyonya, selamat datang. Hari ini ada promo di toko kami, semua barang dijual dengan harga 0,001 kali lipat dari harga aslinya. Benar? Lalu bukankah itu berarti pakaian senilai 10.000 yuan? Hanya 10 yuan. Coba barisan pakaian itu satu persatu. Nenekku bisa mencuri uang. Sudah ku bilang jangan datang, kamu tetap datang, pakaian ini sangat mahal. Kartu keluarga Gu telah diblokir. Gaji segitu tidak cukup untuk beli. Nanti kita coba, tapi tidak beli saat itu orang-orang akan memarahi kita. 0,001 kali lipat. Beli. Ayo. Ayo. Ini semua untukmu. Hari ini benar-benar shopping yang sangat memuaskan sekali, membeli begitu banyak pakaian branded hanya menghabiskan 1.000 lebih sedikit. Jujur padaku, apakah kamu sudah tahu sebelumnya bahwa mall itu akan memberikan diskon besar-besaran? Setelah menikah lama belum pernah memberimu hadiah yang layak.
Anggap saja ini adalah hadiah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Apa hari spesialnya? Tutup matamu. Dilarang melihat. Buka matamu. Selamat ulang tahun. Apa yang terjadi? Sejak ibuku meninggal dunia, tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Terima kasih. Idiot. Mengapa kamu begitu baik? Apa benar sebaik itu? Kamu lembut pengertian dan perhatian pada keluarga. Juga merupakan pria terbaik di dunia. Jika aku sebaik itu, bagaimana kalau kontrak kita dibatalkan saja? Apa kontrak? Kontrak pernikahan kita tidak akan bercerai lagi. Ya, menjalani hidup seperti ini juga cukup baik. Tapi kita tidak memiliki dasar perasaan. Dasar perasaan bisa dibangun kok, banyak yang menikah dulu baru jatuh cinta. Bagaimana kalau kita mencoba? Mencoba bukan berarti tidak bisa. Ada sesuatu di mulutmu. Di mana? Sangat manis. Siapa itu Gu Qinghuan? Aku sendiri ada apa? HMPH bajingan. Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Aku siapa? Aku adalah Nyonya Presdir kalian. Justru karena kamu rubah kecil ini menggoda suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menggoda suamimu? Aku mendengar suamiku menghabiskan 1 miliar untuk memberikanmu kalung dan kamu masih bilang tidak menggodanya. Kalung itu. Tidak bisa menjelaskan kan? Menurutku pakaian ini harganya 2-30 ribu ya. Aku mendengar bahwa Tuan Gu sudah memblokir kartumu. Bagaimana kamu bisa membelinya? Atau apakah Feng Xing yang memberikannya padamu? Apa hubungannya dengan Tuan Feng ini suamiku yang memberikannya? Jika suamimu bisa membeli pakaian semahal ini, kenapa dia masih membuatmu magang di perusahaan? Sebelum berbohong, pikirkan dulu. Kami tidak akan mentoleransi karyawan yang rendah dan tidak bermoral seperti itu. Kalian semua bicara sembarangan, pokoknya aku. Orang yang bersih tidak takut bayangannya bengkok, malas berdebat dengan kalian. Mau pergi? Tidak semudah itu, lihat saja aku hari ini merobekmu. Rubah kecil sialan. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di kantor ini, gila apa? Bagus sekali, kamu bahkan melindungi rubah kecil itu. Rubah kecil apa? Saya bilang padamu dia bukan orang yang bisa kamu ganggu sembarangan. Dan kalian cepat kembali bekerja. Memfitnah, berani-beraninya kamu mengatakannya. Dia bukan selingkuhan kecilmu. Nyonya besar, siapa yang memberitahumu? Aku punya hubungan rahasia dengannya. Seluruh perusahaan sudah membicarakannya, apa kamu mengira aku bodoh? Benar Tuan Feng, aku mendengar bahwa Anda terhadapnya tidak biasa sama sekali, sering memberi perlakuan istimewa kan? Memang cukup cantik. Tidak disangka kamu suka tipe seperti ini. Mau dibilang apa Nona Ye? Saya Feng tidak pernah menyinggungmu, bisakah kamu berhenti? Menyaki atas API? Tidak bisa, sahabat baik saya direbut cintanya. Saya tidak mungkin tinggal diam dan tidak pedulikan. Katakan padaku tentang rumor itu. Apa benar ada hubungan? Urusan presiden. Saya tidak ingin banyak bicara. Apakah dia memiliki hubungan rahasia dengan Gu Qinghuan? Saya juga tidak terlalu jelas, namun Gu Qinghuan di perusahaan, perlakuannya memang luar biasa. Jelaskan. Apa yang harus saya jelaskan? Dengarkan baik-baik. Dia bukan orang yang bisa kalian ganggu sembarangan. Lihat, dia ayahnya sudah tiada. Ibunya tidak mencintainya, takut padanya. Mulut kotor kalian, jaga sikap. Pelakor yang merusak rumah tangga orang, apa kamu punya muka? Diam. Feng Heng. Semua ini adalah pengaturanku. Feng Xing hanya mengikuti perintahku untuk memperhatikan Qinghuan. Mengapa kamu membantunya? Karena dia adalah istriku. Apa kamu tidak keberatan? Wanita saya Feng Xing tidak akan berani menyentuhnya. Apa katamu? Dia adalah istrimu?
Nenek sudah menetapkan calon istri cucu itu saya atas dasar apa kamu menikahinya? Yeti, nenekku adalah urusanmu, saya tidak punya rasa apapun padamu. Sama sekali tidak. Siapa yang ingin saya nikahi adalah urusanku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu siluman rubah yang menggoda Feng Heng. Kembalikan Feng Heng padaku, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Untungnya dokter mengatakan itu bukan masalah besar. Kau akan kesini dulu. Tapi, aku suamimu, kau harus percaya padaku. Aku bisa menangani ini. Semua gemuk wanitaku berani menggertak. Segera beritahu dan segera batalkan dengan Ye. Semua kontrak dengan M Grand Group. Jangan membatalkan. Aku mohon kontrak dengan Yip Feng Heng. Saat kau memukulku, kau harus. Untuk mengetahui konsekuensi ini, karena aku terlalu mencintaimu, tidak bisa menerima Anda menikahi orang lain. Kenapa kau melakukan ini padaku? Saya seorang wanita besar dari kelompok Ye. Bukankah itu sebanding dengan putrinya yang tidak disukai? Beraninya kau mengatakan satu hal lagi. Aku tidak keberatan. Jangan bilang aku tidak akan pernah berani. Belum cepat bergulir. Total Feng. Istriku, dia tidak tahu. Ini adalah wanita yang menyinggung Anda. Lihat apakah Anda bisa melihat wajah saya. Mengampuni dia sekali dan dengan cepat meminta maaf. Lupakan saja. Saya pikir jika tidak ada yang memilih, Nyonya Feng tidak akan mengambil risiko. Aku hanya ingin tahu siapa. Mengunyah lidah di belakang. Dia adalah aku. Aku tidak tahu Gu Qinghuan adalah istrimu. Feng, aku tahu aku salah. Biarkan aku pergi. Biarkan kau pergi. Ada karyawan seperti Anda. Perusahaan akan menjadi domba hitam. Segera keluar dari situasi. Feng, aku harus menghidupi keluarga. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan. Tolong jangan pernah Feng mengusirku. Gulungan. Jalang itu karena kau mati. Ah, Mingxuan, kau baik-baik saja. Qinghuan. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Yetin berhenti. Membunuh orang dan ingin lari, hanya sedikit patah tulang. Tidak masalah, kau baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Biarkan dia menjagamu, aku akan pergi. Jangan pergi. Qinghuan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Waktu yang kau tinggalkan, aku hidup setiap hari. Mingxuan, aku sudah menikah. Kau dan dia menikah hanya untuk membalas dendam. Aku putus denganmu karena kau menggelincirkan perasaan kita. Sudah berakhir, aku tidak perlu membalas dendam. Aku tidak percaya 4 tahun. Anda bisa mengatakan, Qinghuan, kau kembali padaku. Pak Feng sangat terjerat dengan istriku, aku takut itu tidak pantas. Awalnya milikku. Aku ingin kau tahu. Karena Anda menyelamatkan istri saya tidak bisa peduli dengan Anda. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Jangan bertarung. Jangan khawatir, dia menyelamatkan Anda. Aku tidak akan mempermalukan dia. Selain itu, dia masih terluka. Lakukan pada orang yang terluka. Ini adalah 1 miliar untuk membayar biaya medis Anda. Dan terima kasih. Rahmat penyelamatan istri. Hehe, memang bermartabat. Grup Kaisar Feng. Tembakan itu sangat murah hati. Tapi kau tahu istrimu. Kenapa aku akan menikah denganmu? Dia menikah denganmu hanya untuk membalas dendam. Karena dia pikir kau adalah pamanku. Mengapa istri saya menikah dengan saya? Tidak perlu kau. Aku mencintai seorang wanita selama 4 tahun.
Feng dari grup M Grand Anda. Wanita apa yang tidak bisa? Jika kau benar-benar ingin bertanggung jawab, kenapa kau menipu dia? Itu sangat bagus. Tidak lebih dari Anda. Bermain dengannya. Feng Mingxuan, Anda bisa mengatakan satu hal lagi. Saya tidak keberatan untuk mengakhiri investasi. Feng Heng, aku tidak peduli siapa kau. Aku harus membawa King Huan kembali. King Huan, Apa yang kamu bicarakan dengannya? apa kamu khawatir padanya? Lagi pula dia terluka karena menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Sekarang kamu istriku, bagaimana bisa kamu memikirkan mantan pacarmu? Siapa yang memikirkannya? Aku hanya melihatnya. Kamu tenang saja, dia terluka karena menyelamatkanmu. Aku akan mencari cara untuk mengganti rugi padanya. Apa tidak ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Bilang apa? Seperti dulu. Nenek. Aku ada urusan dan harus pergi dulu. Kalau ada urusan bawa aku juga dong. Pulang dulu kamu. Nenek. Dasar bajingan, katanya kamu menikahi keluarga Gu. Seorang gadis yang tak disukai masih suka bermain api. Siluman rubah. Ternyata kamu bergosip di belakangku, bagaimana bisa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah menyuruh orang membawamu ke kantor polisi? Masih ada muka untuk bicara. Kalau bukan aku yang menjaminnya, dia pasti masih menderita di kantor polisi. Putri keluarga Ye yang terhormat. Tapi kamu perlakukan seenaknya. Apa kamu tidak tahu apa yang dia lakukan? Waktu itu aku sangat marah. Makanya tanpa sadar mendorongnya. Mana tahu ada mobil lewat. Tidak masalahkan, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Memang tidak ada apa-apa kalau bukan karena Feng Mingxuan sekarang Gu King Huan. Mungkin sudah mati Feng Mingxuan sekarang. Masih terbaring di rumah sakit. Jika dia menggugat, apakah menurutmu dia bisa kabur? Ini mudah diselesaikan. Lagi pula kalau bukan karena kamu melakukan hal-hal brengsek sampai Tintin semarah ini. Apa maksudmu aku melakukan hal-hal brengsek? Nenek benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu begitu menyayanginya dan memaksaku menikahinya? Aku sudah menikah sekarang. Benar, Emma Heng akhirnya menikah dengan susah payah. Jangan diam kamu. Aku masih di sini, mana giliran kamu ikut campur urusan pernikahan Heng. Pergi ke Amerika kamu. Urusi semua urusan di sana. Baru boleh pulang setelah bersihkan semuanya pergi. Apakah kau ingin membuatku marah sampai mati? Gu King Huan adalah wanita yang paling kusukai seumur hidupku. Dia adalah istriku juga cucu menantumu. Bisakah kau tidak memanggilnya, gadis kecil? Terus? Apa cucu menantu? Aku tidak mengakui pernikahan kalian. Cepatlah ceraikan wanita itu. Nenek, ini bukan keputusanmu, aku sudah dewasa. Kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam kebebasan pernikahanku. Berani-beraninya kau melawan, kurung dia untukku. Baru boleh keluar kalau sudah sadar. Nenek, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Nenek. Bagaimana pemulihan lukamu? Kamu apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja datang untuk menjengukmu kecelakaan mobil. Lagi pula semua luka ini setidaknya ada hubungannya denganku. Feng Mingxuan, tabrakan wanita ini menyebabkan kamu tertabrak mobil. Kami tidak menyambutmu di sini, cepat pergi. Baru bertemu dan sudah menyuruhku pergi? Bukankah sikapmu terhadapku harus lebih baik sedikit? Kau ingin mencelakai King Huan dan masih meminta agar aku bersikap baik padamu? Jika kau tahu diri, sepuluh pergi. Jangan paksa aku memanggil polisi untuk menangkapmu. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan keponakanku? Pergi kau. Jangan tidak tahu diri. Feng Mingxuan, apakah kau pikir aku tidak tahu? Apakah kecelakaan ini benar-benar kesalahanku sendiri? Bahkan istri saja tidak bisa kau jaga. Keluarga Feng kalian memang cukup menyedihkan. Aku takut keluarga Feng akan terus mempermasalahkan hal ini saat memeriksa laporan. Maka dari itu aku sengaja meminta orang untuk memeriksa siapa pemilik mobil yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ternyata kalian saling kenal. Bahkan mobil itu kau yang membelikannya. Apakah mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Aku menduga kau sudah mengutip Gu King Huan untuk waktu yang lama. Dia dulunya tunanganmu. Tapi kemudian karena perselingkuhanmu dia menikahi Feng Heng. Pernikahannya bahagia sedangkan kau harus menahan diri setiap hari. Menghadapi kesombongan dan keangkuhan Gu Qingyu kau tidak terima, maka kau dengan licik merencanakan rencana ini.
Agar bisa merebut hati Gu Qinghuan kembali kan? Bisa dibilang aku sudah membantumu besar-besaran. Apa maumu? Sebenarnya aku tidak ingin apa-apa. Hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Jaga wanitamu sendiri jangan biarkan dia pergi menggoda pria orang lain. Apa yang dikatakan wanita itu benar. Kamu tak bisa melupakan Gu Qinghuan. Sampai membuat dirimu seperti ini. Masuk rumah sakit. Kamu bodoh, dia kan wanita milik Feng. Sekarang pikirannya tidak fokus. Nanti pasti tidak akan memperhatikan sekitarnya. Asalkan dia berjalan di jalan raya. Langsung tabrak dengan mobil. Haruskah dilakukan seperti ini? Bagaimana jika dia melapor polisi? Tenang saja saat krusial. Saya akan keluar untuk melindunginya, kamu cukup rem sedikit. Jangan tabrak terlalu keras. Nanti yang terluka adalah saya asalkan saya tidak laporkan. Tak ada masalah. Haruskah dilakukan seperti ini? Hanya dengan cara ini saya bisa menjalin hubungan dengan keluarga Feng. Kamu gila ya, bagaimana bisa kamu melakukan hal semacam ini? Apakah kamu tidak sayang nyawa? Saya juga demi keluarga Feng. Demi keluarga Feng. Feng Heng meskipun sangat hebat. Apa kehebatannya dibanding nenek tua keluarga Feng? Asalkan kita membantu nenek tua keluarga Feng menyelesaikan masalah kesal ini. Maka kita segera bisa melesat naik, hahaha. Sudah larut begini kenapa belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa. Ini aku paman kecil Feng Mingxuan. Oh Feng, ada apa ya? Keponakanku terluka karena kamu. Bukankah seharusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawatnya? Feng Mingxuan memang terluka karena aku, tapi aku sudah menikah. Tidak baik bagi laki-laki dan perempuan lajang berada bersama. Tidak adakah orang lain dari keluarga Feng? Keluargaku besar dan sibuk, setiap hari banyak urusan yang harus diurus. Siapa yang punya waktu menghabiskan hari-hari di rumah sakit? Bagaimana kalau cari perawat? Apakah perawat lebih teliti daripada keluarga sendiri? Gu Qinghuan, kalau kamu masih punya hati nurani, segera datang ke rumah sakit untuk merawat. Sebelum Mingxuan sembuh, tolong kamu rawat dia di rumah sakit. Berilah makan 3 kali sehari tepat waktu. Mingxuan sekarang sedang terluka. Tak nyaman berganti baju atau ke toilet. Memberi pijatan. Semua ini harus kamu lakukan sendiri. Mengerti kan? Kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, kamu terluka demi menyelamatkanku. Aku melakukan semua ini juga sudah seharusnya. Qinghuan. Sepertinya kembali ke dulu lagi. Setiap kali aku sakit, kamu juga merawatku seperti ini. Mingxuan, hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah menikah, hal-hal di masa lalu. Jangan disinggung lagi, kali ini aku merawatmu. Adalah untuk membalas budi nyawa yang kamu berikan. Setelah kamu sembuh, kita jangan saling kontak lagi. Baiklah. Tidur lebih awal ya. Aku mau ke toilet. Oh, biar aku bantu kamu. Ini sup tulang yang aku pesankan untukmu. Kalau kamu tidak nyaman, aku suapi kamu ya. Dasar tidak tahu malu, aku bilangkan Gu Qinghuan. Memang benar dia siluman rubah, satu sisi mempermainkan Feng Heng. Satu sisi menggoda bos keluarga Feng. Makan banyak begini tidak takut tersedak. Aku belum pernah melihat wanita seculas ini seumur hidupku. Inilah istri baik yang kamu pilih. Dengan kekuatan keluarga Feng kita, di ibu kota wanita macam apapun bisa kamu dapatkan. Malah memilih wanita seperti ini.
Wajah keluarga Feng kita dibuang begitu saja untuk diinjak orang. Kalau sampai berita ini tersebar, masih maukah kita menjaga nama baik keluarga Feng? Nenek, jangan sampai tubuhmu rusak karena marah. Tidak layak untuk wanita seperti itu. Feng Heng hanya sedang terpesona sesaat. Sekarang sudah ditipu. Pasti dia akan sadar nanti. Kenapa kamu punya foto seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan mencarinya untuk menjelaskan. Berhenti. Jangan coba-coba mencari wanita itu lagi. Ingat, kecuali kamu setuju dengan pernikahan aliansi dengan keluarga Ye. Lain kali kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Awasi dia baik-baik. Sudah sehari lagi berlalu tetap tidak bisa menghubungi Feng Heng. Apa sebenarnya yang terjadi? Masih menunggu kekasihmu? Dia tidak akan datang mencarimu lagi. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan kembali? Dia sudah tahu kalau kamu menikah dulu. Hanya untuk balas dendam. Menurutmu dia masih akan mencintaimu seperti dulu? Balas dendam padamu? Jangan terlalu percaya diri. Tapi Feng Heng berpikir begitu. Lagi pula dia itu Feng dari grup di Hao. Penerus masa depan di Hao. Wanita-wanita di ibu kota rela antre panjang hanya untuk dipilih olehnya. Berdasarkan kemampuanmu kamu bahkan tidak bisa masuk ke rumah kami. Apalagi keluarga Feng di Hao. Mungkin dia hanya main-main denganmu. Apa yang kamu bicarakan sembarangan ini? Sudah lama terdengar bahwa Feng dari Hao suka bermain dan sangat royal. Bukan main-main besarnya pemberian-pemberiannya, apakah itu selebriti terkenal atau sosialita dan selebgram, semua sudah pernah dicobanya. Dia mungkin sudah bosan dengan hidangan lezat. Ingin mencoba sesuatu yang baru, seperti sayuran liar. Sayuran liar ini cukup dimakan sekali atau 2 kali saja. Kalau dimakan terlalu sering tidak ada gunanya. Aku tidak percaya. Jangan memprovokasi di sini. Kecuali dia sendiri yang memberitahuku, kalau bukan, aku tidak akan percaya satu kata pun dari orang lain. Aku akan mencarinya sekarang. Feng Heng masih belum kembali sudah beberapa hari. Kemana dia pergi? Dia sudah tahu bahwa awalnya kamu menikahinya. Hanya untuk membalas dendam padaku. Menurutmu dia masih akan mencintaimu seperti dulu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Dia tidak mungkin. Jangan berpikir yang macam-macam, kamu harus percaya padanya. Tunggu sampai dia kembali dan kita bicarakan lagi. Kamu sudah kembali. Anda adalah? Aku Nenek Feng Heng. Ini rumah cucuku. Kenapa aku tidak bisa datang? Nenek, silakan minum teh. Tidak usah teh. Aku tidak suka minum sembarangan di luar. Betul juga Nenek biasanya minum Longjing kualitas terbaik yang harganya puluhan ribu per liang. Bukan sembarang teh yang cocok untuk melembabkan tenggorokan Anda. Nenek, apa ada urusan yang ingin dibicarakan dengan saya? Pernikahanmu dengan cucuku. Tanpa persetujuanku tidak sah. Keluarkan kartu keluargamu dan sertifikat pernikahan. Saya harap kau bisa pergi ke kantor urusan sipil sekarang juga. Dan menyelesaikan prosedur perceraian ini. Apa ini maksud Feng Heng? Apa bedanya? Jika ini memang maksud Feng Heng, aku bisa ikut kalian. Langsung pergi ke kantor urusan sipil. Tapi jika bukan maksudnya, kau tak punya hak untuk mencampuri urusan kami. Kau benar-benar berani. Berani sekali bicara padaku seperti itu wanita sepertimu. Yang diinginkan bukankah uang saja? Di kartu ini ada 50 juta. Ambil uang itu dan pergi, cucuku keluar dari ibu kota. Apa kau pikir aku bersama cucumu hanya karena uang? Bukankah begitu? Dengan status keluarga Feng di ibu kota. Wanita mana yang tidak berusaha mati-matian untuk masuk ke keluarga ini? Aku tidak tahu kenapa kau begitu membenciku. Tapi aku merasa tak bersalah. Uang di kartu itu aku tak akan mengambilnya sedikit pun. Jika perceraian adalah keinginan Feng Heng, maka tolong suruh dia datang langsung padaku. Aku akan bercerai lalu meninggalkan ibu kota. Tapi jika bukan keinginannya, aku tidak akan pergi ke kantor urusan sipil denganmu. Kalau kau begitu keras kepala, aku punya cara untuk menghadapimu. Tak apa memberitahumu. Selain Tintin, keluarga Feng tak mungkin punya menantu perempuan lain. Kita lihat saja nanti. Kau kembali ke sini sekarang juga.
Wanita jalan macam itu mana ada yang tidak suka uang. Dia menolak kartu nenek. Sepertinya nafsu rakusnya terlalu besar. 50 juta itu saja tidak cukup untuk memuaskannya. Kalau sudah membuatku marah, aku takkan biarkan dia mendapat 1 sen pun nenek. Nenek marah begini juga tak berguna. Wanita itu, kalau sudah memikat hati pria apapun bisa didapatnya. Bukankah dia cuma mengandalkan kasih sayang Feng Heng? Baru berani sombong begitu. Yang harus dilakukan sekarang nenek harus mencari cara agar Feng Heng menjauh darinya. Bocah sialan itu, keras kepala seperti kerbau. Untuk membuatnya melepaskan. Tampaknya tidak mudah. Nenek bagaimana kalau begini saja? Tetap saja kamu punya akal, lakukan saja seperti ini. Istrimu yang baik itu setelah kamu pergi. Setiap hari pergi ke rumah sakit untuk merawat mantan pacarnya. Saat ini mereka sudah kembali bersama lagi. Dan sedang bersiap-siap untuk menikah. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Di kartu undangan tertulis dengan jelas. Apa yang tidak mungkin? Dengan tren seperti ini terus berlanjut. Mungkin tak lama lagi mereka akan menikah tiba-tiba. Semua itu sangat mungkin. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain tanpa bercerai dulu? Siapa bilang dia belum bercerai? Aku sudah menggunakan kartu keluargamu. Semua sudah selesai, aku urus. Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Apakah dia setuju? Aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Keluarga Feng sudah memberikan banyak manfaat. Banyak sekali manfaatnya. Apa yang tidak ia setujui, dia memang wanita yang suka bermain-main dengan pria. Aku tidak percaya, lepaskan aku. Aku akan bertanya padanya sekarang juga. Sebelum kamu setuju untuk bertunangan dengan Tintin, aku tidak akan melepaskanmu jika ingin keluar. Penuhi dulu keinginan nenek tua ini, baru kita bicara lagi. Nenek, lepaskan aku. Feng Heng, apa kamu di dalam sana? Yetin, ada apa kamu datang? Feng Heng, aku punya cara. Bisa menyelamatkanmu keluar. Apa caranya? Pekan depan adalah pesta ulang tahun nenek. Jika kamu melarikan diri, jangan lewatkan kesempatan ini. Apa kamu tiba-tiba begitu baik hati membantuku? Feng Heng, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, tetapi selama ini aku melihat bagaimana kamu melawan nenek demi Gu Qinghuan. Aku sudah sepenuhnya mengerti perasaanmu lebih baik mengakhiri semua ini daripada terus bertengkar dan menyebabkan kekalahan bagi kita semua. Lebih baik biarkan kalian bahagia. Nenek kali ini sudah bertekad bulat. Aku khawatir meskipun di pesta ulang tahunnya, dia tidak berniat membiarkanku ikut serta. Kenapa tidak mencoba mengalah pada nenek dulu? Pesta ulang tahun beliau pasti berharap kamu hadir. Nanti, apapun permintaannya, kamu setujui dulu. Nanti saat di acara pesta baru bicara. Hanya ini cara terbaik. Ada apa mencariku, katakanlah. Nenek, aku sudah memikirkannya. Semalaman aku sadar bahwa setelah aku dan Gu Qinghuan bercerai, aku tidak akan mengganggunya lagi. Tolong bebaskan aku. Akhirnya sadar juga. Aku tidak percaya. Masa kau mau terus mengurungku di rumah? Minggu depan adalah ulang tahunmu. Sebagai cucumu, aku tidak mungkin tidak datangkan. Seenak kamu tidak berbakti, lebih baik tidak usah datang. Sudah-sudah, jangan bicara lagi. Keluar bukan tidak boleh. Asalkan kamu menyetujui satu syarat dariku. Saat hari ulang tahunku tiba, aku akan melepaskanmu keluar. Ini apa? Minggu depan adalah ulang tahun ke-60 Nyonya Tua keluarga Feng. Nanti akan diadakan pesta ulang tahun di Hotel di Hao. Ini undangannya. Setidaknya aku adalah General Manager Feng Yun. Aku bisa masuk dengan kartu kerja, tidak butuh undanganmu. Siapa bilang undangan ini untukmu? Aku menyuruhmu memberikannya pada Gu Qinghuan. Panggil Gu Qinghuan kemari. Tuan Feng mencariku ya? Datang minggu depan.
adalah ulang tahun nyonya tua pemilik utama keluarga Feng. Akan diadakan pesta di Hotel Dihao. Persiapkan penyelenggaraan jamuan. Ini undangannya. Untukku. Aku hanya disuruh orang. Ulang tahun nyonya tua keluarga Feng. Feng Heng pasti akan datang jika aku pergi. Seharusnya aku bisa bertemu dia kan? Di mana itu? Oh, bukankah ini Gu Qinghuan? Datang untuk merayakan ulang tahun nyonya tua keluarga Feng-nya. Bagaimana bisa setelah dimainkan oleh Feng Heng? Dia bahkan tidak rela membelikanmu pakaian yang layak. Kalau bukan karena pengakuan langsung dari Tuan Feng, benar-benar tidak terlihat. Istri dari keluarga Feng Group Dihao ternyata berpakaian begitu sederhana. Minggir. Jangan berlagak seperti Nyonya Feng di depanku, aku bilang padamu. Selama nenek keluarga Feng tidak mengakuimu, kamu tak akan pernah bisa masuk ke pintu besar keluarga Feng. Oh, jangan-jangan dia dan Tuan Feng hanya pasangan sementara ya? Ngomong begitu terlalu menyakitkan orang lain. Berilah dia sedikit muka. Lagi pula dia sudah ditinggalkan oleh Feng Heng. Dia hanya bisa datang kemari mencari orang kasihan juga. Meski sangat memaksa, tetap patut disayangkan. Kamu terlalu baik hati. Kalian berdua tidak perlu memprovokasi di sini. Sebelum aku bertemu Feng Heng, apapun yang kalian katakan, aku takkan percaya satu kata pun jika aku benar-benar bertemu dengannya. Seperti yang kalian katakan, meski dijemput dengan 8 tandu besar, aku tetap tidak akan masuk ke pintu besar keluarga Feng. Berlagak begitu suci. Jika sudah jadi pelacur, jangan mendirikan rumah bordil. Aku bilang padamu, hari ini aku akan membuatmu kalah telak. Tidak percaya? Lihat saja nanti. Menjadi nyonya muda keluarga Feng. Tidak semudah itu. Apalagi dengan nenek keluarga Feng. Bahkan untuk lolos dari putri keluarga Ye saja, sudah cukup sulit baginya. Ayo kita bersama-sama. Ucapkan selamat ulang tahun kepada nenek Feng. Panjang umur seperti gunung selatan. Terima kasih semuanya. Semua silakan menikmati makanan dan minuman dengan santai. Baiklah, hahaha, selamat ulang tahun nenek. Terima kasih atas kedatangan kalian di pesta ulang tahunku. Hari ini ada kabar penting. Ingin kuumumkan kepada kalian semua. Hari ini keluarga Feng mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Selain ulang tahunku, ada satu lagi kabar bahagia. Yetin. Feng Heng. Grup Dihao kami memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Ye. Mulai sekarang Yetin adalah menantu perempuan keluarga Feng kami. Semoga kalian semua memberkati pasangan baru ini yang bersatu dalam pernikahan. Bagus, bagus, bagus. Feng Heng. Gu Qinghuan. Brengsek. Gu Qinghuan, jangan pergi, dengarkan penjelasanku. HMPH tak disangka drama ini lebih seru dari yang kuduga. Gu Qinghuan, jangan pergi. Jangan sentuh aku. Apa menyenangkan bagimu mempermainkanku? Aku tak pernah mempermainkanmu. Tapi kalian sudah mengumumkan akan menikahi Putri Ye. Lalu aku ini apa? Mainanmu saja. Bukan seperti itu, Qinghuan. Feng Heng, apa perlu kau jelaskan semuanya padanya? Pernikahan kalian sejak awal sangat gegabah. Tak bisa dianggap sah. Nona Gu, apakah kau lupa? Dulu bukankah kau menikahi Feng Heng hanya untuk membalas dendam pada mantan kekasih brengsekmu? Jangan balikkan fakta dong. Nona Gu, keluarga Feng kita tak pernah merendahkanmu. Kami memberimu kompensasi 50 juta. Kau sendiri yang tidak mau, kalau begitu pergilah. Ya memang aku yang tak mau. Keluarga Feng bukan levelku, aku pergi saja. Qinghuan, kalau kau pergi bagaimana dengan aku? Kita harus bicara baik-baik. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Apalagi yang perlu dibicarakan? Memang aku yang bodoh, aku yang pantas. Ini bukan salahmu, bukan salah keluarga Feng. Hubungan kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Feng Heng, dia berani memukulmu. Kenapa masih mengejarnya? Biarkan dia pergi. Nenek bisa jangan ikut campur, tidak?
Aku ingatkan kau. Dia sekarang calon istri keluarga Feng yang belum menikah. Kenapa kau mengejar calon istri orang lain? Kalau kau tidak malu, aku yang malu. Maaf telah membuatmu menunggu. Entah ada urusan apa nenek cari saya. Ada apa ya? Aku tak ingin banyak bicara. Ini kontrak di Hao. Asalkan keluarga Feng kalian bisa segera menikahi Gu Qinghuan masuk ke rumah, kontrak ini akan jadi milikmu. Apakah Anda khawatir Gu Qinghuan akan terus mengganggu anakmu? Jadi sangat terburu-buru mencarikan dia tempat tinggal yang layak ya? Bingung juga apakah syarat ini harus diterima atau ditolak. Jangan terburu-buru dulu, biarkan saya lihat dulu. Baik. Dengan syarat sebaik ini, saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Anggap saja minum teh sebagai pengganti anggur, saya menghormati Anda satu cangkir. Kalau begitu sudah diputuskan seperti ini. Saya duluan, ya kamu lanjutkan urusanmu. Halo, apakah ini Gu Qinghuan? Cucuku sudah bertunangan dengan putri keluarga Ye. Saya harap kamu bisa mengerti situasinya. Bawa dokumen-dokumen pentingmu dan ikut aku ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Lepaskan aku, jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Tuan muda, ada masalah besar. Apa katamu? Tunangan antara Gu Qinghuan dan Feng Mingxuan adalah bohong. Benar sekali, Nyonya Tua membohongimu. Upacara perceraian juga tipuan semua demi membuatmu setuju. Pernikahan dengan keluarga Ye. Kini istriku telah kecewa dan setuju pergi bersama Nyonya Tua untuk mengurus prosedur perceraian. Ini gara-gara kalian. Qinghuan. Ini sebuah villa tepi pantai. Sepersekian miliar dalam deposito. Dan satu mobil Mercedes. Apa maksud kalian? Semua ini adalah bentuk kesungguhan keluarga Feng. Asalkan kamu berjanji, setelah menikah dengan keluarga Feng, kamu akan hidup tenang. Dan menjalani hidup bahagia dengan Mingxian. Semua ini adalah rumah kami untukmu, mahar dan mobil. Qinghuan, aku benar-benar mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku lagi? Mingxuan kita sudah selesai. Jangan sombong. Aku sudah memberimu cukup wajah. Jika Tuan Feng begitu meremehkanku, tidak perlu dipaksakan, aku tidak akan masuk ke pintu utama keluarga Feng. Gu Qinghuan, paman kecil. Cukup. Aku ingin bicara empat mata dengan Qinghuan. Pergilah dulu. Qinghuan, paman kecilku. Orang yang biasanya begitu sombong bahkan sudah merendahkan diri. Kenapa kamu tidak memberinya kesempatan sedikit pun? Apa kamu sedang marah padaku? Apa ini permainan kejar istri hingga ke pemakaman? Apakah aku orang yang sesantai itu? Itu karena Feng Heng. Kami sudah bersama selama 4 tahun. Berapa lama dia bersamamu? Bahkan kurang dari 4 bulan kan? Dan kamu berubah pikiran. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu masih belum mengerti? Sebelum dia datang, kita sudah berakhir. Kenapa? Apa karena aku selingkuh? Kamu benar-benar brengsek. Aku itu hanya sesaat aku tergoda oleh setan. Bukankah kamu bisa lebih memahamiku? Lagi pula, aku juga punya alasan tersendiri. Nilai-nilai kita tidak cocok, kita tidak bisa bersama. Tidak akan ada hasil baiknya. Apa katamu? Aku hanya ingin hidup dengan sederhana. Hidup dengan jujur, keluarga kaya sepertimu. Semua intrik dan aturan rumit itu tidak cocok untukku, tapi kamu hanya ingin mengejar kekuasaan. Jadi kita adalah orang dari dua dunia berbeda, tidak cocok bersama. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lalu bagaimana denganmu dan Feng Heng? Sama seperti kamu, baik kamu maupun dia.
Aku tidak sanggup menerimanya. Aku hanya ingin menjadi burung yang bebas, bukan seekor kenari dalam sangkar emas. King Huan, apakah kita benar-benar tidak bisa kembali ke masa lalu? Kecuali waktu bisa berbalik, tapi itu tidak mungkin. Bagaimana dengan Feng Heng? Kenapa dia tidak datang? Setelah cerai semuanya diserahkan pada nenek dan tunangannya. Siapa suruh dia tidak mau bertemu denganmu? Dia pasti takut kamu mengganggunya lagi. Kamu berpikir terlalu jauh, aku hanya khawatir dia tidak datang, sehingga prosedurnya tidak selesai. Tenang saja. Dengan status keluarga Feng kami, hal sekecil ini tidak mungkin tidak terselesaikan. Kalau begitu ayo pergi. Tunggu sebentar. Feng Heng, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, aku pasti sudah tertipu oleh kalian. Hari ini nenek yang tidak akan menceraikan Gu Qinghuan. Kenapa kau berbohong padaku? Oh nenek, itu semua untukmu. Kau adalah penguasa Kyoto. Bahkan jika Anda menemukan istri Anda, tidak mahal. Setidaknya Anda harus bersih dan jujur. Tapi kau melihat wanita seperti itu. Gadis bau tak tahu malu. Kurasa Gu Qinghuan tidak layak untukku. Belum lagi dia tidak seburuk yang Anda katakan. Aku akan menikah dengannya. Aku hidup dari masa kecil. Anda harus mengelola semuanya. Aku harus memutuskan segalanya. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Ayo pergi. Biarkan saja, aku tidak ingin berbaur. Karena kau ada di sini. Kita akan masuk dan menyelesaikan proses perceraian. Bahkan jika Anda bercerai, Anda setidaknya. Dengarkan penjelasan saya, kau tidak ingin tahu. Apa yang terjadi selama ini? Kau bilang. Kembali dan katakan. Feng Heng, kau berani pergi hari ini. Aku tidak punya nenek. Nenek, jika kau mau ikut campur dalam pernikahanku. Jadi mulai sekarang. Anda tidak memiliki cucu. Inversi. Di rumah kau bilang. Kau lihat ini dulu. Ini adalah. Itulah cara melihat Anda dan Feng Mingxuan. Aku benar-benar akan menghancurkan foto-foto ini. Aku takut kau. Tinggalkan aku dan menceraikan aku. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu dia terluka karena menyelamatkan saya. Nenek memaksaku ke rumah sakit untuk menemaniku. Kupikir itu karena kau percaya padanya. Aku lega mendengar kau mengatakan itu. Kau tahu aku. Aku hanya ingin melihatmu. Itu sebabnya aku dengan sengaja menyetujui permintaannya. Menjanjikan pernikahan dengan keluarga Ye di pesta ulang tahun. Sebelumnya aku salah paham denganmu. Aku benar-benar tidak menikahimu karena balas dendam pada Feng Mingxuan. Aku tidak pernah meragukanmu. Tapi nenekmu sangat membenciku. Aku pikir kita tidak. Kita harus melanjutkan. Mari kita putus. Feng Guinghuan ingin meninggalkan Kyoto. Jangan biarkan dia pergi. Mendianya. Bawa ke malam ungu. Harus melakukan ini. Kontrak kaisar tidak bisa ditinggalkan. Paman, kenapa kau membawaku ke sini? Ayo bangun. Lihat seperti ini. Kakinya sudah hampir. Aku akan membawamu ke dalam. Oh. Paman kecil kau. Mingxuan, aku bilang perlakukan ini. Wanita yang tidak taat. Ketaatan buta tidak ada gunanya. Berarti harus lebih keras. Tapi ini ilegal. Kau takut dengan ini. Dengan kekuatan keluarga saya, kami memiliki Emgrand Group di belakang kami. Wanita tua itu mendukung dia, adalah wanita yang tidak disukai. Bahkan jika dunia menguap, tidak ada yang tahu.
Dia akan menyalahkanku. Kau masih bukan pria, kau tidak tahu. Kau akan meninggalkannya sebentar. Dia menikah dengan keluarga. Kau harus memberikan kompensasi padanya. Dia akan memaafkan Anda jika dia benar-benar baik padanya. Tapi, ini adalah kunci tangan. Aku akan memberitahumu. Kau biarkan dia pergi. Lain kali tidak ada kesempatan. Feng Mingxuan, apa yang kamu lakukan? Apakah King Huan tidak? Jangan berdalih aku tidak berpikir kau, orang yang tercela dan tak tahu malu. Jangan berpikir aku akan menyerah. Aku bilang aku tidak akan membunuh bersama denganmu. Tercela dan tak tahu malu. Di matamu, apakah aku begitu tak tertahankan? Melakukan hal seperti itu, kau masih ingin orang lain. Dulu Anda merasa keegoisan dan kemunafikan Anda. Aku tidak menyangka kau sekarang masih bisa melakukan hal seperti ini. Aku pasti akan melaporkanmu. Ternyata paman kecilku benar. Wanita yang tidak patuh seperti kamu, melulu menurut saja tidak ada gunanya. Kau pikir aku memberimu kesempatan untuk melaporkanku? Bukankah kau bilang aku hina dan tak tahu malu? Lalu aku akan membuat julukan itu nyata. Apa yang mau kau lakukan? Pergi. Lepaskan aku. Gu King Huan, aku benar-benar suka padamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu asalkan kau setuju menikah denganku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Lepaskan aku, pergi sana. Gu King Huan. Jangan dipukul, jangan dipukul. Feng Heng. Jangan nangis, dokter bilang. Luka itu tidak dalam. Cuma butuh beberapa hari istirahat sembuh. Tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk membawa ibu dan anak keluarga Feng ke kantor polisi. Kali ini aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Mengapa kau datang tepat waktu sekali? Bodohnya kamu. Karena aku selalu mengikutimu. Setelah aku sadari kau dibawa pergi, aku langsung mengikuti dengan mobil. Tapi tetap saja terlambat. Membuatmu menderita. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa bersalah karena membuatmu terluka. Luka ini tidak seberapa setelah melihat surat perjanjian cerai. Barulah hatiku benar-benar terluka. Sampai sekarang masih sangat sakit. Apa kau tidak mau menghiburku sedikit? Jangan banyak bicara. Apa kita tidak bisa bercerai? King Huan, jangan tinggalkan Kyoto. Jangan tinggalkan aku. Feng Heng, apa kabarmu? Kau ini pembawa sial, cucuku saja. Terluka karena kamu segera pergi dari sini. Nenek, ini bukan salah King Huan. Pergi-pergi. Nek, Feng Heng, bagaimana keadaanmu? Cucuku, kalau sama kamu tidak ada hal baiknya. Ini peringatan terakhirku, kamu sudah punya tunangan. Jadi jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Jangan begitu bodohnya. Wanita sepertimu pantas untuk cucuku? Masih punya muka? Suamimu tidak apa-apa, tapi kamu harus lebih memperhatikan kesehatan. Kamu sudah hamil 6 minggu, tapi kondisi tubuhmu sangat lemah. Jika tidak beristirahat dengan baik, trimester pertama kehamilan sangat rentan keguguran. Apa yang harus aku lakukan?
Aku sudah meresepkan obat penguat kandungan untukmu. Asalkan kamu minum obat ini tepat waktu setelah pulang. Bayimu pasti tidak akan apa-apa. Apa? Perempuan rendahan ini hamil? Terima kasih, dokter. Tidak bisa nenek selalu mengeluh ingin. Cicit jika dia tahu bahwa Gu Qinghuan hamil. Mungkin dia akan luluh. Aku harus menyingkirkan anak di perutnya. Apakah aku benar-benar harus melindungi anak ini? Atau seharusnya aku menyerah saja? Qinghuan, kemana kamu pergi? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Apakah nenekmu berkata sesuatu padamu? Abaikan saja ucapannya, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, aku sangat lelah sekarang. Kamu sebaiknya mendengarkan kata-kata nenekmu. Pergilah jalani hidupmu seperti biasa. Apa yang kamu bicarakan? Cukup, aku tidak mau bicara lagi, jangan cari aku lagi. Gu Qinghuan, halo. Feng Heng, apa yang mau kamu lakukan? Aku mencari Gu Qinghuan, jangan halangi aku. Semua salahmu, kenapa kamu usir dia? Apa kamu senang sekarang? Feng Heng, kamu gila. Feng Heng kembali. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Hentikan. Feng Heng. Tidak. Sudah sebulan. Mengapa anak ini belum sadar juga? Pasien mengalami trauma kepala parah. Apa dia akan sadar atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Feng kami hanya memiliki satu keturunan dalam 3 generasi. Jika dia tidak bangun, bukankah itu akan berakhir? Nenek Feng Hengji memiliki langit sendiri. Dia pasti akan bangun. Aku akan menunggu dia. Bahkan jika dia tidak bangun, saya juga bersedia melayani sebagai menantu perempuan. Kau anak yang baik. Setelah sebulan pengawasan Ing, akhirnya tahanan terkunci. Sekarang orang yang melukai tuan muda telah ditangkap. Dikatakan bahwa mereka diperintahkan oleh seorang wanita. Tapi wanita itu tidak tahu melalui tengah kontak perjodohan. Aku harus mencari tahu. Jangan pernah mengampuni dia. Polisi sudah memeriksa. Dikatakan bahwa wanita itu tujuan mempekerjakan seseorang adalah untuk membunuh Hi Feng, anak dalam perut. Ada anak di perutnya. Apakah Anda berpikir tentang hal itu? Anak ini... Pikirkan baik-baik, jadi kemari. Pelan-pelan Gu Qinghuan, kau tidak bisa membunuh anak ini. Nyonya Feng, mengapa kamu di sini? Anak ini bukan dari Feng Heng. Itu adalah cucu saya. Anda tidak bisa membunuh anak ini. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk membunuhnya. Jangan mempermalukan saya. Aku tidak bisa menjadi ibu tunggal. Saya tidak ingin anak-anak saya datang ke dunia ini. Jadi aku tidak bisa melahirkannya. Jika Feng Heng tidak bangun, dia adalah kita. Satu-satunya harapan Feng Jia. Aku mohon kau tidak membunuhnya. Kau tidak bisa mendukungnya. Jika Anda tidak yakin Anda akan tinggal di rumah. Aku tidak mau ini. Aku tidak memintamu untuk menceraikan Feng Heng. Kau adalah menantu perempuanku. Rumah kami. Ronghua Rich akan memiliki Anda. Jangan bunuh anak ini. Tapi keluarga kaya dan kaya. Tidak pernah. Bagaimana dengan Feng Heng? Dia menjadi seperti ini karena kau. Jika dia tidak bangun. Ini adalah anak satu-satunya yang dia miliki.
Apa kamu bahkan tidak mau menjaga anak ini untuknya? Aku mohon padamu, Jangan seperti ini. pertahankan anak itu. Cepatlah bangkit. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangkit. Baiklah, aku setuju, cepatlah bangkit. Aku bisa melahirkan anak ini demi Feng Heng. Tapi aku tidak akan masuk ke pintu rumah keluarga Feng. Simpan kembali perjanjian ini. Feng Heng, kapan kamu akan bangun? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anakmu. Meskipun aku sudah menyetujui nyonya tua keluarga Feng, setelah anak ini lahir, dia akan tetap tinggal di keluarga Feng. Tapi kamu tahu bahwa pertumbuhan seorang anak bukan hanya memerlukan uang tapi juga perlindungan orang tua, dampingan dan kasih sayang. Jika kamu terus seperti ini, maka meskipun anak itu tetap tinggal di keluarga Feng, dia tidak akan memiliki perlindungan ayah. Di jalan pertumbuhannya, akan banyak penyesalan dan penderitaan. Coba raba ini. Anak kita. Cepatlah bangun, oke? Feng Heng, kamu bangun, Feng Heng. Dokter, cepat, ada orang pasien sudah bangun. Feng Heng sudah bangun. Dokter, cepatlah periksa. Pasien sudah bereaksi, tapi karena terlalu lama koma. Saat ini masih dalam kebingungan. Seharusnya segera sadar sepenuhnya. Syukurlah sekali. Terima kasih banyak King Huan, begitu kamu datang. Kamu telah membangunkan Feng Heng. King Huan, Aku di sini, aku di sini. saat aku bermimpi tadi, aku mendengarmu berbicara padaku. Apa sudah ada anak? Kita punya anak, kamu akan menjadi ayah. Tuan muda kamu sudah bangun, sungguh sangat baik Nyonya. Dari kantor polisi datang kabar. Yang melukai tuan muda. Dalam pemicu di balik layar juga sudah terungkap. Siapa orangnya? Ternyata itu adalah Nona Yetin. Bagaimana mungkin dia? Ayo. Permisi, apakah Anda Nyonya Ye? Anda diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, mohon bantu kami. Kembali untuk penyelidikan. Panggil Tuan Feng keluar dari rumah sakit, kabarnya orang yang membuat Anda terluka parah bukan orang lain. Tapi istri Anda sendiri, Putri keluarga Ye, bisa jelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Putri keluarga Ye, apakah dia sudah ditahan? Kabarnya grup di HO sedang berencana mengambil alih Feng Yun. Menuntut dua bersaudara Feng Xing dan Feng Mingxuan, apakah itu benar? Grup di HO memang memiliki rencana untuk mengambil alih Feng Yun Barat dan juga grup keluarga Ye. Soal tuntutan terhadap dua paman keponakan Feng Yun, aku tak ingin dicabangnya di sini. Nanti akan diumumkan di situs resmi. Adapun putri keluarga Ye Yetin, dia bukanlah tunanganku karena aku sudah memiliki istri. Apa? Kau sudah punya istri? Siapa dia? Dia adalah istriku. Apa yang kau lakukan? Boleh tahu siapa asal-usul Nyonya Feng? Dari keluarga kaya mana dia berasal? Di sini aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini aku akan menyerahkan hak waris keluarga Feng dan hidup bersama istriku untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Kenapa Tuan Feng membuat keputusan seperti ini? Apakah Anda serius? Mohon jangan ganggu kami. Hei Tuan Feng, jangan pergi, katakan lebih banyak lagi dong Tuan Feng. Kenapa kau berkata begitu kepada wartawan barusan? Aku tahu kau selalu tidak mau menikah masuk ke keluarga Feng. Jika kau tidak mau masuk, maka aku harus keluarkan? Tapi kau tidak bisa menyerahkan hak warisan begitu saja. Itu adalah aset keluarga Feng senilai beberapa ribu miliar. Bodoh. Bagiku aset hanyalah angka dingin. Sepanjang hidupku di bawah tekanan keluarga dan kontrol dari nenekku, meskipun kehidupan berlimpah, namun tidak bahagia. Hari-hari bersamamu justru membuatku merasa nyaman dan menyenangkan. Akhirnya kita pulang.
Istri aku pulang. Aku belikan kamu ceker babi kesukaanmu. Kenapa setiap hari makan daging dan ikan? Kamu sekarang jadi pengantar makanan. Menghasilkan uang sedikit-sedikit itu tidak mudah. Dek, bukankah bayinya akan segera lahir? Cepat makan yang enak. Terima kasih suamiku.